Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-9. Dan judul renungan kita adalah termasyur karena hikmatnya. Bapak Ibu Saudara, Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana, raja yang punya hikmat. Dan ketika kita membaca pasal 9 ini, maka kita akan melihat apa yang Salomo lakukan ketika ia menjadi raja atas bangsa Israel pada waktu itu. Yang mana Salomo lebih memilih untuk tidak melakukan segala sesuatu dengan mengikuti cara orang-orang yang sebelumnya, yakni kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada pada saat itu. Salomo lebih memilih untuk memikirkan kembali dan mengganti semua hal yang sudah biasa dilakukan di bangsa Israel saat itu. Mulai dari cara berpakaian mereka, cara melayani, cara duduk, bahkan cara mempersembahkan korban bakaran yang semuanya dilakukan dengan cara yang baru. Hal inilah yang membuat nama Salomo menjadi termasyur di bangsa-bangsa lain. Bahkan semua raja-raja datang, termasuk Ratu Sheba, datang menemui Salomo untuk melihat hikmatnya. Tetapi pertanyaannya, apakah hikmat yang Salomo peroleh itu karena kehebatannya kah atau karena kemampuannya? Tentu tidak. Sumber segala hikmat dan kebijaksanaan itu adalah dari Allah kita. Ketika berbicara tentang hikmat, saya berusaha untuk mencoba menyampaikan kepada anak-anak didik saya di sekolah tentang hikmat ini dengan bahasa yang sebisa mungkin mudah dimengerti oleh mereka. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Oleh karena itu, Allah pun menaruh hikmat dalam diri kita. Hikmat adalah segala hal yang dipikirkan oleh Allah, yaitu semua yang suci dan semua yang kudus. Karena Allah kita suci dan kudus tentunya. Akan tetapi karena jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi kehilangan hikmat. Manusia melakukan apa yang dianggapnya benar dan tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, Salomo hidupnya bergaul dengan Allah. Oleh karena itu Allah memberikan Salomo hikmat. Bahkan di pasal 9 di 2 Tawarik ini, Ratu Sheba memuji Salomo. Dikatakan di ayatnya yang ke-7 dalam pasal 9 ini, berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat. Dan Ratu Sheba pun memuji Allah. Di ayat yang ke-8 dikatakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga Ia mendudukan engkau di atas tahtanya. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Salomo, kita memerlukan hikmat Allah dalam hidup kita. Karena hikmat itulah yang akan menuntun dan membawa kita untuk melakukan semua kebenaran Allah. Oleh karena itu, hiduplah bergaul dengannya melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.